podcast of OPM and West Papua National Liberation Army atau TPNPB edisi 12 Maret 2024 soal pembebasan pilot Kapten Philip McMartin. Hanya satu jalan yang ada sesuai dengan aturan organisasi adalah jalan negosiasi. Oleh sebab itu kami perlu jelaskan dan tegaskan di sini bahwa tidak ada oknum-oknum manapun, entah itu ada isu bahwa jurnalis internasional kah, dari kelompok Beni Wenda kah, dari kelompok Dewan Gereja kah, dari kelompok Lenis Kogoya kah, dari kelompok PJ Bupati Dugama kah, dari kelompok apapun, tidak dipersilakan untuk melakukan pembebasan pilot Philip Martin. Kalau kami bicara dan tidak dengar, maka ketika Anda masuk di Dugama, jawabannya Anda akan kena peluru. Kasih saya 2 bulan lagi untuk duduk. Kalau 2 bulan mereka tidak bicara dengan Papua, mereka akan kontak saya. Kalau 2 bulan kalau dari negara tidak tolong ke Indonesia, terus Indonesia kalau tidak mengaku, berarti 2 bulan itu kalau lewat, berarti kami akan tembak panel. Teman-teman, sebelum lanjut mohon dukungannya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih banyak. Selamat menonton, Tuhan memberkati. Pernyataan dan penjelasan Ketua Organisasi Papua Merdeka, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB OPM, Yefri P. Bomanak. Edisi tanggal 12 Maret tahun 2024, untuk diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan soal penyanderaan Kapten Phillips, pilot Susi Air. Sumber langsung dari podcast Ketua OPM pada tanggal 12 Maret tahun 2024. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan kami banggakan. Podcast of OPM and West Papua National Liberation Army atau TPNPB edisi 12 Maret 2024. Di sini kami sebagai penanggung jawab politik dari sayap militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka, kami sekali lagi perlu tegaskan atas dasar komitmen dan atas dasar konstitusi yang kami yakini dan sudah kami pertahankan secara konsisten selama 1971 pada 1 Juli sampai dengan 2024 saat ini. Sudah kami tegaskan dalam beberapa media nasional dan internasional dan juga dalam media-media mainstream bahwa perang TPNPB OPM yang sudah dimulai sejak 1 Juli 71 sampai dengan 2024 adalah perang pembebasan untuk kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua. Semua panglima-panglima komando daerah di atas tanah Papua yang saat ini sedang berjuang melawan kolonial dan kapitalis di atas bumi Papua adalah mereka sedang menjalankan amanah konstitusi 1 Juli 71 bagi kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Papua. Dan kami lebih implisit lagi pada kesempatan ini ingin sampaikan kepada semua pihak-pihak yang saat ini sedang menghambur beberapa isu-isu yang tidak bertanggung jawab soal pembebasan pilot Kapten Philip McMartin asal New Zealand, bahwa akan ada pembebasan dari pihak ini pihak itu sejak penyanderaan terjadi pada 1 tahun yang lalu pada 7 Februari 2023. Sudah kami tegaskan bahwa proses negosiasi sesuai dengan aturan organisasi berdasarkan konstitusi 1 Juli 71 adalah ketika aksi militer yang dilaksanakan oleh TPNPB maka akan dipertanggungjawabkan oleh badan politik, yaitu Organisasi Papua Merdeka. Dan pernyataan Komandan Brigadir Jenderal Legianus Kogoya dari Kodam 3 Dugama sudah jelas bahwa penyanderaan itu dilakukan untuk meminta kedaulatan bangsa Papua oleh kolonial Indonesia di atas tanah Papua. Oleh sebab itu kami perlu jelaskan bahwa semua pihak-pihak, entah dari siapapun, dari Dewan Gereja, dari PJ Bupati Dugama, entah dari
siapapun yang mengatasnamakan keluarga, institusi, gereja, apapun tidak punya hak untuk melakukan pembebasan pilot Philip McMartin. Hanya satu jalan yang ada sesuai dengan aturan organisasi, sesuai dengan tuntutan rakyat Papua, sesuai dengan permintaan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya untuk kedaulatan dan kemerdekaan adalah jalan negosiasi yang harus dilakukan antara dua belah pihak, yaitu aktor utama perjuangan bangsa Papua adalah Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang telah berjuang secara konsisten kini memasuki 62 tahun. Aktor kedua adalah aktor kolonial Indonesia yang mengkolonisasi tanah Papua, yaitu pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu kami perlu jelaskan dan tegaskan di sini bahwa tidak ada oknum-oknum manapun, entah itu ada isu bahwa jurnalis internasional kah, dari kelompok Beni Wenda kah, dari kelompok Dewan Gereja kah, dari kelompok Lenis Kogoya kah, dari kelompok PJ Bupati Dugama kah, dari kelompok apapun tidak dipersilakan untuk melakukan pembebasan pilot Philip Martin. Kalau kami bicara dan tidak dengar, maka ketika Anda masuk di Dugama, jawabannya Anda akan kena peluru. Hanya satu jalan, yaitu proses negosiasi harus dilakukan bersama badan politik resmi, yaitu Organisasi Papua Merdeka, atas prasyarat dan mandat resmi yang sedang berjalan oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya dan OPM TPNPB. Tidak ada jalur lain yang dapat dibangun untuk melakukan proses negosiasi atau pembebasan penyanderahan. Semoga pernyataan ini menjadi catatan penting kepada pihak-pihak yang mencoba melakukan penipuan kepada kolonial Indonesia dan juga penipuan kepada pihak New Zealand dan juga penipuan terhadap diri sendiri. Semua proses tidak akan pernah terjadi. Harus kembali ke satu pintu, yaitu pintu yang dimana merupakan mekanisme resmi daripada OPM TPNPB yang sudah berlaku sejak 1 Juli 71 sampai dengan detik ini. Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya dan Jenderal-Jenderal Panglima-Panglima TPNPB dari dulu sudah mengerti Konstitusi 1 Juli 71, sedang berjuang berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71, mekanisme dan juga strategi dan taktik. Penyanderahan adalah sah berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71 dan hukum perang internasional. Kami sebagai badan politik resmi dari militer TPNPB, kami bertanggung jawab terhadap semua proses dan kami sedang menuju kepada sebuah proses negosiasi dan juga proses lobby dan diplomasi sedang kami lakukan kepada semua pihak-pihak untuk diharapkan tidak mencoba mengganggu semua proses yang sedang berjalan. Atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih. Bersama kami Ketua Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Jeffrey Bomana. Teman-teman mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan memberkati.